Oke, selamat sore sekali lagi. Thank you Bapak Ibu yang sudah hadir. Kalau boleh saya tahu nih sebelum kita ngobrol lebih jauh, lebih panjang lebar ya, pengen tahu sih. Mungkin Bapak Ibu boleh chat atau boleh juga langsung buka suara atau bila perlu buka buka itu ya, buka kameranya gitu ya. Saya pengen tahu Bapak Ibu di sini siapa yang memang masih punya anak balita gitu ya. Boleh mungkin langsung saya anaknya berapa gitu ya atau chat langsung ya punya anak yang masih di bawah 5 tahun masih adakah boleh di chat jadi kita saling kenal ya. Saya pengen juga ngintip chatnya gitu ya. Adakah teman-teman yang hari ini memang punya anak yang masih balita? Ada mungkin teman-teman Bapak Ibu. Saya belum melihat obrolannya. Kalau saya anaknya 3 ya, anak saya sudah berumur dewasa, yang dua itu satu udah menikah, yang kedua akan menikah, yang ketiga masih SMA gitu ya. Jadi makanya saya bisa berbicara hari ini karena saya sendiri juga sama dengan Bapak Ibu sebagai orang tua. Nah, sekali lagi hari ini kita akan menyediakan waktu masih single Bu, tapi tadi punya global education dan pensiun. Wow, ini luar biasa nih. Thank you ya Bu Yunita. Karena returnnya memang sangat menarik dan lebih bagus. Jadi memang produk ini nanti kita juga nggak hanya untuk anak sih. EduPlan itu memang sangat bagus juga untuk mereka yang masih single, yang ingin kayak menyiapkan dana pensiun juga bisa dengan produk yang sama. Karena produk ini tuh menariknya itu satu pasti bebas pajak. Tapi saya sebelum ngomong produk, hari ini kita menginvest waktu di sore hari ini sekitar 30 menit saya akan bicara, kemudian nanti ada Esther juga yang akan berbicara sebagai seorang psikologi untuk membahas tentang smart brief itu sendiri yang mana kita akan berikan kita ingin tahu potensi anak seperti video saya tadi di awal ya. Nah, kita ingin investasi waktu kita bukan hanya hari ini tapi investasi kita juga untuk anak kita ke depan. Yang mana dengan investasi Your Child to Tomorrow pasti kita punya strategi yang sangat cerdas dalam menyiapkan education planning yang tagline-nya adalah efisien dan efektif. Saya Wifun Penny ya sebagai salah satu BP business partner dari Victory West 2 Sequis yang mana saya berkiprah di bisnis ini sudah menginjak sekitar 26 tahun ya di dunia financial planner. Dan ini adalah saya naik jenjang karir saya di 2010 sampai dengan hari ini menjadi business partner. Dan saya sudah melayani sekitar 800 nasabah selama 26 tahun. Dan lebih dari sekitar 25% itu memang sebagian besar mereka tertarik untuk mengambil program beasiswa, termasuk saya sendiri sejak saya punya anak di tahun 96 lahir ya anak pertama, yang saya cari dana pendidikan karena saya mikirnya apa hal yang terbaik untuk saya siapkan ya dana pendidikan gitu yang saya bisa legacy yang saya bisa berikan kepada anak saya yang tercinta ya pendidikan yang terbaik gitu selalu punya cita-cita saya masih single aja begitu melihat anak-anak bos saya dulu sekolahnya di sekolah yang bagus-bagus itu tertarik banget ya untuk masuk di sana juga dan kepengen anak saya sekolahkan di situ. Namun ya karena ekonomi tertentu saya tidak sekolahkan di sekolah yang bagus. Tapi hari ini saya sudah bawa anak-anak saya sekolah yang the best untuk mereka. Nah, ini alasan saya. Pertama, kenapa saya membuka wawasan tentang pentingnya investasi diri kita untuk anak kita tercinta. Saya mulai dari story yang saya miliki. Saya adalah seorang yatim piatu ya artinya saya sejak kecil tidak dibesarkan oleh orang tua saya sendiri. Artinya saya harus dibesarkan oleh nenek, om dan tante. Nenek, om dan tante itu ya memang baik sih mereka, tapi akhirnya saya menjadi yang disebut dengan hutang budi karena mereka yang menghidupi saya waktu itu sejak kecil dan akhirnya mereka pun sempat bilang eh saya bertiga ya, saya tiga bersaudara, saya anak ke tengah. Ada kakak saya di sini juga join, ada adik saya satu. Yang mana waktu itu kami diingatkan oleh om dan tante karena nenek saya juga nggak akan bisa hidup lama di
bersama dengan kita, meskipun dia sangat mencintai, tapi kan kenyataannya nggak akan bisa hidup lebih lama, dan akhirnya kami dibesarkan om dan tante. Apa yang dikatakan oleh om tante, mereka kan punya keluarga, mereka yang harus membesarkan anak-anak mereka juga. Mereka bilang begini, kamu ya anak-anak, hidup kamu harus prihatin. Jangan bermimpi untuk sekolah tinggi. Cukup sekolah sampai SMP, dan itu memang masih ingat di kepala saya. Cukup sampai SMP, berhenti sekolah, segera cari duit. Karena kamu nggak akan selamanya kita bisa biaya hidupnya. Itu menjadi satu tamparan buat saya. Tetapi saya tipe orang yang tidak bisa diam, sehingga saya merantau dari Kota Malang ke Jakarta untuk bekerja dan ambil kuliah. Kembali lagi, saya hutang budi lagi beberapa orang saudara saya, om saya di Jakarta, juga ada saudara yang di Jakarta yang membantu saya untuk membiayai sekolah di masuk sekolahnya. Setelahnya itu saya biaya sendiri. Ya karena kerja keras dan keinginan saya sejak saya kecil bahwa saya tetap meskipun nggak punya orang tua, saya masih pengen menjadi seorang sarjana. Nah, kakak saya di sini ada ya, mungkin dia boleh cerita. Dia sejak sarjananya itu menyusul ya, setelah menjadi kepala sekolah bertahun-tahun, akhirnya ada tuntutan untuk menjadi seorang sarjana. Adik saya mengikuti saya, dan dia juga ke Jakarta, dan akhirnya juga sarjana. Kami kebetulan memang punya keinginan yang kuat untuk mencapai cita-cita kami, sehingga meskipun harus dengan sedih mengatakan hutang budi, walaupun katanya utang mas dapat dibayar, tapi utang budi itu dibawa mati. Jadi sampai kapanpun, ketika saya pernah membantu om saya dan saya berhenti bekerja dari beliau, dia cuma mengatakan, kamu nggak ingat utang budi kamu harus bantuin dia. Jadi utang budi saya dengan membantu om saya itu nggak pernah bisa dibayar lunas. Akhirnya menjadi satu saat yang sedih, dan ini menjadi tamparan saya pengen orang tua di sini semua yang punya anak, jangan sampai terjadi seperti saya. Ketika saya cerita juga ke banyak teman saya, mereka juga memikirkan siapa sih om tante mereka yang akan membesarkan ponakan-ponakannya atau cucu-cucunya dengan baik kalau tidak dibekali dengan baik oleh keluarganya sendiri, oleh mama papanya yang harusnya bertanggung jawab. Jadi itulah kenapa menjadi satu cerita. Saya suka sekali membawakan materi Smart Brief ini yang mana ingin membuka wawasan Bapak Ibu yang ada di sini ya. Dan tentunya sebagai seorang tua yang punya grow mindset ya, di mana setiap anak itu spesial, mereka punya minat dan bakat masing-masing. Dan tentunya hanya orang tua lah yang membantu menemukan hal tersebut untuk mengasah dan mengarahi cita-citanya. Jadi tugas kita. Jadi bukan tugas anak itu sendiri. Kita harus bantu anak kita. Saya sendiri menemukan tentang smart break dan tes bakat ini 15 tahun yang lalu ketika anak saya masih kecil. Jadi saya mudah mengarahkan, oh anak yang pertama tipenya seperti ini, anak yang kedua tipenya seperti ini, anak ketiga tipenya seperti ini. Itu yang bisa membawa saya memahami sekolah mana yang cocok buat mereka. Jadi ini adalah pengalaman yang sudah saya alami 15 tahun yang lalu. Bahkan teman-teman di gereja juga banyak yang sudah saya lakukan tes bakat seperti ini, dan mereka bahkan saudara pun waktu umur 3 tahun sudah saya tes dan akhirnya memang ketahuan dari bakat itu, sangat berterima kasih. Begitu anak lahir berikutnya, selalu saya dipanggil yuk tes bakat, dan mereka menyiapkan tidak hanya tes bakatnya, tapi yang penting adalah menyiapkan masa depan yang terbaik dalam bentuk perencanaan dana pendidikan tentunya ya. Jadi hari ini kita akan bahas dua hal, pentingnya perencanaan dana pendidikan yang akan saya bawakan sekitar 30 menit ke depan. Kemudian nanti ada Esther yang akan membawakan pentingnya mengetahui bakat minat sejak dini ya. Dan ini survei yang saya coba ulik dari Google ya. Sekolah di Al-Azhar, sekolah di Penabur, sekolah di Tarakanita, mungkin sekolah-sekolah yang favorit lah ya. Berapa sih yang dibutuhkan? Nah, jumlahnya memang cukup fantastis. Ini saya nggak jumlahin berapa jumlahnya ya. Yang pasti jumlahnya luar biasa fantastisnya. Ini di Jakarta ya. Mungkin Bapak Ibu yang datang dari berbagai kota pasti angkanya beragam. Demikian juga survei ketika kuliah, karena tujuan anak-anak kita, kalau kitanya sarjana, meskipun anak kita, karena kan hari ini akan menjadi global ya, menjadi dunia global yang mana anak kita akan bersaing dengan orang-orang di luar, pasti tidak, setidaknya mereka bisa menginjak ke tingkat sarjana. Bahkan kalau kita S1, anak kita bisa S2 gitu ya. Dan itu yang terjadi ini, uang masuk kuliah aja saat ini itu 60 juta, bahkan sampai 80 juta, kalau di total sampai ratusan juta lah ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang sekarang ini sudah pernah ngerasain berapa ratus juta atau mungkin masih angka kecil. Kalau zaman saya sih terus terang, saya uang masuk cuma 1 juta, saya lulusan BINUS Jakarta ya.
Maksudnya cuma 1 juta, uang kuliah juga cuma beberapa juta doang ya. Artinya nggak nyampe 50 juta, nggak sampai 25 juta dalam 4 tahun saya menyelesaikan. Itu kan zaman dulu, tahun 88 sampai 90 sekian. Saat ini juga belum lama ini, kalau anak saya lulusan Prasmo, yang pertama, yang kedua lulusan UI memang sangat murah ya kalau yang UI. Tapi kan nggak semua anak masuk negeri. Nah, anak saya yang ketiga juga akan menuju kuliah, itu biayanya juga ratusan juta, saya sudah sediakan itu semua. Nah, dari tabel pendidikan anak itu kalau misalnya anaknya baru setahun, kita kebayang nggak 2 tahun lagi itu 6 juta itu jadi angka berapa? Dan ini saya hitung dengan namanya finansial kalkulator. Jadi 6 juta jadi 7,2. Kelihatannya masih sedikit ya naiknya. Kalau yang sekolahnya memang cuma 6 juta, tapi hari ini kayaknya 6 juta udah nggak ada ya. Kalau TK-nya aja kita suka milih-milih yang paling bagus atau ngikutin favorit dengan teman-teman kita di mana sih anaknya gitu ya. SD 12 juta jadi 19 juta, SMP 24 juta karena 11 tahun lagi dari anak setahun kan umur 12 ya. 24 juta jadi 68 juta. Waktu SMA juga karena umur setahun berarti kan umur 15 masuk SMA, jadi 14 tahun lagi 30 juta hari ini jadi 113 juta. Wah, hampir 3 kali lipat ya. Dan kemudian university juga yang tadinya sekarang misalnya uang masuknya jadi 100 juta udah jadi 500 juta. Wow, 5 kali lipat. Itu dapat dari mana? Saya pakai namanya kalkulator yang namanya nanti ada bukan link ya, bisa Bapak Ibu saya ajarkan sedikit tentang tingkat inflasi yang juga antara 5 sampai 20. Jenis sekolahan kita bisa pilih, kalau negeri ya gratis hari ini, kalau nasional dan internasional pasti angkanya juga sesuai dengan kantong yang kita ingin masuk, bawa anak kita kemana. Nah, kemudian kita harus tahu apa harga present value nilai saat ini. Kemudian kita mau tahu periodenya berapa lama lagi, seperti tadi itu kalau memang dari SMA ya nilai hari ini anak kita baru setahun, jadi nanti masuk kuliah 17 tahun akan datang karena usia 18. Dan rate-nya kita pakai inflasi berapa? Ya sebenarnya rata-rata 10% sih. Baru kita bisa hitung future value. Nah, saya sudah coba hitung tadi dengan yang tabel tadi ya. Ini pakai future value. Future value dari mana? Contohnya saya pakai angka yang 100 juta ini, itu dengan namanya financial calculator. Bapak Ibu bisa install sendiri di aplikasi handphonenya juga, buka financial calculator, kita pilih yang TVM-nya. Time value of money. Time value of money-nya itu kalau kita lihat dengan nilai hari ini 100 juta, dengan rate 10% dan periode 17 tahun, itu kita tinggal klik future value-nya, nilainya itu 5 kali lipat. Jadi ini benar-benar angka yang saya hitung dari future value. Ini angka normal ya, saya cuma Bapak Ibu mengajarkan secara finance bagaimana menghitung nilai akan datang. Nah, kalau misalnya kita pengen nabung di bank nih, Bapak Ibu nabung di bank tahu sendiri ya, bunganya kecil, 1,5% lah ya. Dalam 17 tahun, selama 17 tahun nabung harus minimum 26 juta per tahun atau 2 juta. Itu hanya untuk menyiapkan kuliah 500 juta tadi ya. Nilai value yang akan datang itu 500 juta itu kita bagi menjadi 17 tahun dan 1,5 itu secara tahunan kita nabung 26 juta. Kalau secara bulanan kita 17 dikali 12 itu 204 bulan. Maka tiap bulannya nabung 2 juta. Bayangin ya Bapak Ibu, nyiapin 2 juta, berasa nggak sih buat cuman nabung kuliahnya doang gitu. Nah, kalaupun kita pakai cara smart, itu kita kan hitung bunga rate-nya ya. Mau 5% berarti nabungnya cuma 19 juta. Tadi kan 1,5% karena bayarnya 1,5% kalau cuma ngandelin tabungan. Kalau bunga bisa 7%, 16 juta, bunga 9% bisa lebih ringan. Memang sih, secara nggak dipungkiri semakin tinggi bunganya, semakin kecil kita yang tabung. Tapi siapa yang bisa dapat bunga sampai dengan 9% hari ini? Mau di mana? Nah, ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Selain sebelum itu ya, ada satu cara kalau Bapak Ibu punya tabungan yang jumlahnya lumayan besar, sisihkan sendiri, yaitu untuk seolah-olah depositoin untuk dia hanya sekali bayar 160 karena dibandingkan kita nabung 13 juta selama 17 tahun atau 19 juta selama 17 itu ratusan juta yang kita harus tabung. Tapi kalau yang ini kita cukup 160 juta kita punya premi sekaligus. Jadi ini adalah salah satu cara smart kalau emang punya. Dulu saya pernah lakukan itu dengan cara saya dulu nabungnya pertama kecil sih ya buat anak saya pertama, kedua, ketiga. Tapi sekarang saya caranya nabung waktu itu saya ada jual rumah saya yang pertama karena saya udah punya rumah berikutnya. Itu saya langsung top up gede-gedean ya. Saya langsung beliin waktu itu baru punya anak pertama, kedua, jumlah yang besar untuk dia sekolah sehingga setiap anak itu waktu kuliah sudah ada 250 juta masing-masing anak. Itu anak pertama, kedua waktu dia masih kelas 6.
saya langsung top up jumlahnya besar. Itu bisa dilakukan juga. Jadi Bapak Ibu juga, kalau saya sih memang prioritas di dana pendidikan karena namanya sekolah itu kan harus ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Sekolah itu kan anak-anak nggak bisa kita tunda, kita bilang nanti ya nak jangan sekolah dulu kuliah, mama tak cari duit dulu, kan nggak mungkin kayak gitu juga kan. Jadi otomatis ada 3 kesalahan pada setiap orang yang menyiapkan dana pendidikan. Kalau Bapak Ibu tadi setuju sama saya bahwa kita ingin menyiapkan yang terbaik, yang kita sayangi, kita bukan hanya membesarkan anak ketika bayi lahir, kita bingung nyiapin perlengkapan dan segala macam, tapi kita nggak nyiapin yang ini nih, yang terpenting dari segalanya. Bukan sekedar baju yang dia miliki, bukan sekedar perlengkapan yang bagus buat anak, bukan mainan yang bagus buat dia, tapi sebenarnya menurut saya adalah dana pendidikan. Kalau kita melakukan penundaan, itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, kita lebih milih sekolah favorit atau sekolah yang terbaik sih buat anak kita. Nah ini Bapak Ibu, kita akan bisa lebih tahu dalam setelah kita bisa lakukan sidik jari dari setiap anak itu melalui tes bakat. Jadi sekolah mana yang cocok? Karena nggak semua anak itu tipe seperti kita. Mungkin mama, bukan kita itu ingin mewujudkan sesuatu dengan harapan orang tua, karena kita kepingin sekolah anak kita di kedokteran, anak itu harus jadi dokter gitu, seperti yang kita mau, kan nggak bisa seperti itu ya. Atau kita berharap tadi kan, memang semakin bunganya tinggi, semakin kecil yang kita ingin tabung. Tapi berharap high return itu hanya bukan mengalahkan inflasi, itu adalah sebuah kesalahan. Kok bisa? Karena tadi bicaranya ada tagline kita, efisien dan efektif. Nah, kesalahan pertama adalah menunda. Kalau saya sih pikirnya adalah seperti ini. Ini memang suatu penundaan, disebut di salah satu bahasa ekonomi namanya biaya penundaan. Kalau kita mulai dari anak baru lahir, maka saya sangat ngincer ya untuk anak baru lahir cepetan nih nabung gitu. Saya selalu coba reminder mereka sejak lahir. Karena apa? Memang kalau dari umur 0 nanti menuju umur 18, karena yang tertinggi adalah dibutuhkan usia 18. Karena apa? Kalau kita melahirkan punya anak di usia 30 tahun, berarti 48 itu mendekati pensiun. Ya kalau masih sehat, ya kalau masih ada. Kalau masih sehat, masih ada nggak apa-apa. Waktu itu nyiapin 48, di sini jumlah gede masih bisa. Ya kalau masih ada ya baik lagi. Dan itu pun kalau kita menyiapkannya dari nol, seperti menanjaki bukit yang landai, masih ringan, masih nggak berat kalau kita naik sepeda. Tapi kalau kita sudah mulai umur 8 deh, ini lebih tinggi lagi, lebih curam. Dan semakin curam ketika sudah semakin dekat. Jadi biaya penundaan itu adalah semakin kita menunda, semakin berat nanti akan kita tanjakin untuk biaya yang kita butuhkan. Karena jumlah yang dibutuhkan itu pasti ya angkanya. Walaupun kita nggak tahu anak itu sekolah di mana. Jadi sekali lagi dengan tagline efisien dan efektif, ya tentunya ini nggak akan jadi efisien dan efektif. Karena apa? Karena kita harus kerja keras untuk di saat yang terlalu dekat. Jadi makanya kenapa saya akan reminder Bapak Ibu di usia yang anak-anak kita masih balita, bahkan setidaknya di usia sebelum 8 tahun ya. Nah ini salah satu ilustrasi dari Pak Siap dan Pak Telat. Pak Siap ini seorang yang smart, dia menyiapkan dana pendidikan dengan menyambung 10 juta setiap tahun. Selama 5 tahun. Terus dia diemin, anggaplah bunganya pengembangannya lumayan tinggi ini ya. Saya waktu bikin ilustrasi ini saya lupa nih bunganya berapa. Tapi setidaknya bunga berbunga, kemudian didiamkan. Nah, kemudian Pak Telat sadar, Pak Siap sudah punya duit 77 juta. Saya mau nabung juga, ikutan mulai nih tahun ke-6 sampai tahun ke-21 Bapak Ibu bisa lihat duitnya yang dia sama-sama kumpulin sudah 21 kali lipat, sedangkan dia 5 tahun mandek aja, uangnya tuh lebih gede mana? Pak Siap atau Pak Telat nih? Gimana nih Bapak Ibu? Pak Siap atau Pak Telat? Pak Siap ya, setuju ya? Karena jumlahnya lebih gede, padahal cuma nabung 5 kali. Kok bisa ya? Sama-sama dengan pengembangan yang sama, yang ini 210 yang ditanamkan 1,3. Kenapa? Karena tadi namanya biaya penundaan. Di nilai ekonomi ada yang disebut dengan biaya penundaan. Nah, kesalahan yang kedua adalah ketika kita lebih milih sekolah favorit. Ngomong-ngomong si anak sebelah itu sekolahnya di Singapore School. Lumayan tuh, keren tuh. Nah, ikut-ikutan deh. Dan katanya nih, kalau sudah kita masuk sekolah internasional school, anaknya dipindahin ke nasional plus. Seperti saya sekarang, anak saya yang gede, yang kecil ini UPH College. Itu memang ketemunya sama orang-orang kaya gitu ya. Jadi ketika saya mau turunkan ke sekolah yang lebih di bawahnya, itu kayak berat banget gitu ya. Padahal sebenarnya agak kurang cocok ya sebenarnya. Tapi jadi akhirnya menjadi sesuatu yang sulit karena katanya nih lebih mudah menurunkan berat badan daripada menurunkan gaya hidup. Kalau udah terlanjur
gaya hidupnya kayak gitu, kita turunkan tuh sulit sekali gitu ya. Kita sulit pastikan setidaknya anak kita tuh tetap sekolah sampai tuntas di sekolah tersebut. Jangan sampai kita pindah-pindah gitu ya. Jadi kita harusnya milih sekolah yang terbaik sesuai kebutuhan anak, bukan sesuai dengan keinginan kita atau kita pengennya bangga buat gaya hidup. Anak lu sekolah di mana gitu ya. Nah, yang pasti dukung dulu dengan persiapan dana pendidikan yang sampai tuntas. Nah, nanti saya akan bercerita bagaimana menyiapkan yang sampai tuntas tadi ya. Yang ketiga, ini tadi high return dan mengalahkan inflasi. Belum lama yang lalu di masa pandemik rame ya investasi bodong ya. Jangan sampai kita berspekulasi karena kita pengen dapat investasi yang tinggi. Pastikan inflasi, ya boleh sih mengalahkan inflasi, tapi aman dan pasti enggak. Karena sekali kita mengejar inflasi, belum tentu itu nyaman buat hati kita. Karena apa? Sekolah itu biaya pendidikan itu sifatnya butuh pasti, nggak bisa dibilang kalau gitu ya. Kalau butuh nggak ada kan, pasti butuh gitu ya. Karena pasti butuh, maka lebih penting mana investasi dibandingkan kenyamanan. Jadi kembali lagi bisa-bisa nggak efektif, bisa-bisa nggak efisien gara-gara nggak tadi tuh ya kita nggak memperhatikan investasi kita di tempat yang tepat. Nah, solusinya adalah hari ini kita kembali lagi saya ingatkan dengan financial planning karena saya seorang financial planner, saya sangat perhitungan dan sangat memperhatikan hal ini sejak saya punya anak ya. Pertama adalah di dalam pelajaran saya tentang biaya hidup, tentang kehidupan ya, financial planning, itu tuh ada piramid financial planning ya. Pertama itu yang namanya pondasi. Bapak Ibu kalau punya pondasi yang besar di bawah atau yang runcing di bawah, yang pasti yang kuatnya di bawah ya, yang pondasinya harus kuat. Pondasi yang kuat tuh dalam finansial apa sih? Kita punya yang namanya proteksi kesehatan, kemudian bagaimana kita mampu menyiapkan yang sampai terjadi resiko data total, penyakit kritis, atau hidup yang panjang, itu seperti apa, apakah sudah punya persiapannya. Setelah itu baru kita menyiapkan namanya tujuan keuangan. Salah satu daripada dana pendidikan adalah bagian daripada tujuan keuangan. Demikian juga dengan pensiun dan saving-saving yang lain. Baru ngomong investasi. Jadi terkadang orang tuh menyiapkannya, mikirnya uang saya harus berkembang gede, saya siapin investasi. Padahal investasi itu hasilnya kebanyakan sifatnya tidak pasti. Karena tidak pasti, ya kita harus belajar dengan konvensional dulu gitu ya sampai kita baru memikiri income yang lebih besar lagi bukan yang uang kita yang kita kembangkan di tempat yang gambling itu sih jadi itu dasar daripada financial planning jadi mencapai tujuan itu yang penting kita menghindari 3 kesalahan tadi ya jadi ancamannya apa sih sebenarnya kita sih saat merencanakan semuanya ini kondisinya harus sehat ya Bapak Ibu ya kita bisa kontrol sendiri uang yang mau taruh di mana kita kelola masalahnya kita nggak selamanya sehat saat sehat kita bisa merencanakan anything. Saat kita di ICU atau kita sudah mikirin sakitnya kita sendiri, mengalami apalagi kalau sudah tutup usia atau sakit kritis atau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu nggak mungkin kita bisa merencanakan ini semua. Jadi saya mengajak Bapak Ibu memiliki rencana yang namanya backup plan, yang memastikan dana pendidikan itu harus tetap ada. Jadi dana pendidikan itu boleh sih dilakukan tabungan, tapi tabungan itu nggak memberikan proteksi apa-apa. Kita boleh sih main di logam mulia, tapi logam mulia itu hanya memberikan hasil yang mungkin akan tinggi. Masalahnya logam mulia kita simpen di mana? Di rumah pun bisa hilang gitu ya kan. Jadi apapun punya resiko gitu. Terus kemudian kita main saham, apalagi saham itu kan kemarin saya juga ada pernah ketemu nasabah saya yang suka main saham, dia kan dia budgetkan setiap bulan itu 5 juta untuk anaknya kuliah. Tapi dia bilang, saya nyerah sekalipun saya jago main saham. Untuk dana pendidikan saya nggak berani taruh di saham karena apa hasilnya itu nggak pasti. Pernah juga ketemu dengan teman yang dia bilang saya mau taruh reksadana, hasilnya nilainya ngedrop. Akhirnya karena ngedrop dia kapok, dia berhenti lagi. Jadi nggak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Yang pasti adalah yaitu tadi program yang saya siapkan yang namanya dana pasti yang disebut dengan asuransi eduplan dari Sekus yang akan merencanakan pendidikan anak sejak dini untuk masa depan dan mempersiapkan dana pendidikan. Tahukah Anda kita semua bisa menyiapkan 500 juta bahkan menjadi 1 miliar itu jumlah yang sangat signifikan ya kalau kita orang tua yang bijak. Bahkan kalau kita mau bawa anak kita ke sekolah-sekolah favorit di beberapa negara ini Australia itu sebagai negara pertama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk sekolah di sana. Yang kedua Malaysia, yang ketiga di
Amerika, dan yang keempat adalah di Jepang. Mungkin kita bisa merencanakan yang terbaik buat mereka di sini, tapi persiapannya apa gitu ya. Walaupun ya ada sih yang sampai anaknya kuliah pun selesai nggak pernah siapkan dan ada, tapi ya hanya puji Tuhan karena dia masih sehat gitu ya, sampai anaknya selesai dia masih sehat. Tapi buat saya pun hari ini anak saya juga udah besar, saya juga menyiapkan dana pendidikan buat mereka. Sejak mereka lahir, anak saya yang pertama lahir tahun 96 pun saya sudah menyiapkan sejak tahun 96. Yang 98 saya sudah siapin sejak 98, hanya saya perbarui terus gitu ya. Yang 2006 saya siapkan sejak lahir, saya selalu punya. Kemudian menginjak waktu saya lihat kok kurang, saya baru tambahkan lagi. Tapi saya kebanyakan nabung hanya 3 tahun selesai, sehingga saya nggak punya tanggungan yang nabung berumur-umur gitu ya, seumur-umur gitu. Enggak, saya selesai siapkan sehingga saya waktu yang lain saya siapkan untuk investasi yang lain, entah beli rumah yang kedua dan segala macam. Itu cara saya kerja menyiapkannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua pasti punya rekening tabungan. Kita kan pasti punya mengerti yang mengenai jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Bahkan di sini dikatakan dari satu media yang mengatakan di kontak itu bunga yang kita mengandalkan di tabungan itu bunganya aja bisa turun, bahkan bisa melevelnya cuma 2%-an gitu ya. Hari ini memang cuma 1 digit ya di tabungan. Itu nggak bisa kita andalkan karena tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, Sekus memberikan program yang sangat luar biasa tanpa potongan pajak dan tambahan asuransi jiwa sebagai warisan. Dana pendidikan, dana pensiun, dan dana warisan itu adalah sebuah program paket yang luar biasa yang kami siapkan. Jadi satu kesatuan dari ketiga program ini ya. Keunggulan daripada Eduplan itu mempunyai 2 manfaat. Yang pasti ada manfaat hidup, yaitu anak-anak bisa menikmati dan pendidikan. Dan saat kita nggak tahu usia yang Tuhan tentukan buat kita, itulah yang disebut dengan proteksi, memastikan anak itu bisa sekolah. Ketika kita nggak tahu sampai kapan untuk usia, jangan sampai mengalami seperti saya, sehingga harus berhutang budi oleh om tante yang membesarkan saya, membiayai saya, itu pun di bawah mati nggak akan pernah lunas gitu ya. Hari ini pun juga kadang masih seolah-olah nggak enak hatinya, seolah-olah kamu berhutang budi loh sama om tante yang membesarkan kamu. Itu nggak enak banget ya. Bapak Ibu jangan mengalami seperti saya. Jadi uang pertanggungan itu akan sebagai santunan buat anak kita. Dan yang luar biasanya, ini sebagai investasi pasti yang bebas pajak. Dan tahapan yang saya itu merupakan penghasilan bukan objek pajak atau sebagai beasiswa di laporan pajak kita. Dan yang pasti ide yang bagus juga buat Bapak Ibu yang punya perusahaan-perusahaan ini adalah di badan usaha sebagai deductible expenses. Ketika memberikan program beasiswa kepada karyawan, mungkin dia lagi kekurangan biaya ya supaya labanya kecil ya, dia bisa memberikan program yang baik kepada karyawan-karyawan dengan beasiswa, cukup beli sama asuransi sekali bayar bisa gitu ya. Tapi menyiapkan sampai anak tuh dari SD sampai SMA, sampai kuliah gitu ya. Atau membangun yayasan orang tua asuh juga bisa dengan dana kecil ya, tapi hasilnya maksimal. Itulah yang luar biasa dengan produk EduPlan ini. Nah, ini contohnya ilustrasinya ketika seseorang ingin menyiapkan sebesar 1 miliar buat anaknya. Itu cukup dengan 7 jutaan per bulan atau kalau dihitung per hari cuma 200.000 something ya per bulannya, per harinya ditabung. Kalau Bapak Ibu punya misalnya punya depot mie gitu ya, mie aja cuma 200.000 paling cuma berapa piring yang kita sisihkan ditabung. Sudah sebulan itu bisa 7 jutaan kita tabung selama 9 tahun aja nabungnya gitu ya, 9 tahun. Yang pasti anak itu kalau baru lahir sampai 18 tahun itu sudah tersedia dana 1 miliar, yang mana nanti terima SD, SMP, SMA, kuliah, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, bahkan sampai S2. Atau untuk biaya wisuda, atau kemudian mungkin anaknya akan membuka bisnis, bisa jadi ya. Nah, selain itu, apa yang terjadi jika di saat 9 tahun itu masa menabung, ternyata si membayar tadi, yaitu orang tuanya, tutup usia. Ketika tutup usia akan ada terima santunan 500 juta. Jadi yang dibayarkan 1,5 miliar. Padahal yang ditabung mungkin anggaplah 5 tahun dikali 7 juta kali 12 itu nggak sampai berapa puluh juta. Tabungan mana yang bisa memberikan 1,5 miliar? Jadi kalau saya belajar dari guru saya mengatakan tidak ada industri keuangan apapun yang bisa memberikan dana yang besar selain dari perusahaan asuransi. Terutama ketika kita mikirin punya anak nih. Punya anak kalau saya mikirin nabung, jangan menunda karena menunda itu tadi berat banget ya seperti menaiki pohon yang tinggi. Nah, kemudian lanjutannya adalah ketika kita punya 2 anak nih, memungkinkan nggak? Memungkinkan saja.
Tapi ya memang dana pendidikannya nggak harus besar, tergantung kantong kita. Ini contoh, 100.000 per hari atau 3 juta per bulan. Mungkin anaknya yang pertama udah 3 tahun bisa nggak? Bisa. Siapkan dari sekarang, yang baru udah 3 tahun, yang satu udah umur sebulan ya, baru lahir gitu ya. Jadi umur dari nol, yang satu udah, jadi sisanya yang 3 tahun tadi, sisanya 15 tahun lagi akan kuliah kan. Ini yang umur 0, 18 tahun lagi akan kuliah, yang umur 3 tahun, 15 tahun lagi akan kuliah. Bisa disediakan dengan waktu yang tepat sesuai dengan usia anak itu. Ya, jadi yang 3 tahun lagi SD. Yang umur 0 tahun, 6 tahun lagi SD. Itu akan terima dana sebesar ini. Masing-masing punya disiapkan hampir 200 juta total ya. 200 total kali 2 hampir 400, jadi 395 tepatnya, hanya dengan menyisikan sama selama 9 tahun 100 ribuan. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi memungkinkan. Yang penting kita punya dulu. Jangan dibilang, ya Ci umur 5 juta, 10 juta buat apa? Kalau SD SMP mungkin kita masih punya dana, bisa lah ya nabungin. Dan pengalaman saya siapkan anak dengan uang per tahun yang sama 100 juta buat anak yang kecil pun hari ini udah SMA. Ketika masuk SMA kemarin cari 30 juta tuh sesuai sih, nggak terlalu jauh gitu loh. Kemudian nanti kuliah juga siapnya ada 50 juta. Kemarin sih saya siapin lagi karena untuk anak saya rencana kuliah di Prasmul nggak cukup 50 juta. Jadi saya beli lagi 250 juta lagi sehingga nanti ada disiapkan 300 juta dan itu sudah lebih daripada cukup. Dan tingkat 2, tingkat 3 masih ada dana yang akan keluar. Dan buat apa ya? Sisanya bisa buat saya sih, nggak harus untuk anak semua. Karena intinya kan sebenarnya uang ini kan kita kembangkan untuk kepentingan kita sendiri bisa gitu ya. Nah, ketika tutup usia bagaimana? Nah, inilah yang menjadi satu bedanya. Kalau Bapak Ibu cuma nabung di bank, cuma sekedar uang tabungan yang ditinggalkan buat anak selama 5 tahun tersebut. Tapi kalau 5 tahun dikali 3 juta dikali 12, 3 kali 12 kan 36, 30 dikali 5 cuma berapa? 180 juta. Jadi kalau kita nabung pun cuma 180 juta yang kita siapin. Tapi kalau dengan memiliki eduplan ini ketika kita mengalami tutup usia, itu 100 juta, 200 juta diberikan sebagai uang santunan, 100 kali 2 karena ini 2 propolis ya. Masing-masing anak sudah mempunyai 200 juta, 200 juta. Ini terjadi dengan teman saya yang kemarin itu COVID, suaminya meninggal. Anak pertama dari lahir disiapkan di saya gitu ya. Sehingga kemarin waktu kuliah, kemarin meninggalnya pada waktu si anak pertama ini 17 tahun, mau kuliah. Sehingga dana kuliah sampai sekarang tuh nggak pikirin si istrinya. Tapi anak kedua, walaupun selisih cuma 2 tahun, itu dia nggak mau. Dia pilih company lain yang ada unit linknya, ada apa. Hasilnya itu tidak bisa memberikan apa-apa. Akhirnya ya itu tadi, sampai sekarang harus mengkorek uang tabungan dan deposito dia untuk anak keduanya. Jadi istilahnya anak pertama hoki, anak kedua gagah hoki gitu ya. Nah, itulah jangan sampai terjadi dengan anak-anak kita. Nah, ini contoh juga bisa orang yang sampai ada yang sampai mereka ingin menyiapkan dengan dana yang besar juga bisa. Ini kebetulan anaknya udah umur 8 tahun, dia menyiapkan 198 juta, hampir 300 juta, tapi dia punya 370 juta. Jadi ini maksimum anak umur 8 tahun sama masih oke, masih bagus. Bahkan ketika yang ini pun terjadi beneran, ini bukti orang bayarnya ya, bahwa memang dia pernah sampai berani menempatkan premi 500 juta pun ada. Saya pun juga banyak ngalami nasabah yang premi 1 miliar pun juga ada gitu ya, untuk memang mereka concern banget untuk anaknya. Nah, ini saya kasih contoh ketika nabungnya jumlah yang minimal setidaknya 20 juta something, karena kabar baiknya adalah nanti ada diskon ya untuk 20 jutaan. Ini nabung 9 tahun pun bisa dengan yang setidaknya kita punya siapkan dana pendidikan sebesar 300 juta buat mereka yang usianya baru 36 tahun, anaknya baru umur 1 tahun, menjelang 1 tahun, 6 bulan dihitung 1 tahun ya, karena kan 6 bulan lagi anak itu udah mesti kuliah. Dan saat ini adalah saat bulan-bulan yang tepat, ini kan bulan Juni ya, biasanya kita akan cair di bulan Juni. Karena pas sekolah itu kadang-kadang cepet ya, anak kita kelas 2 SMA ini aja, nih saya contoh anak saya kan kelas 2 SMA, sebentar lagi saya udah mesti bayar uang kuliah, padahal mungkin kelas 3 SMA-nya belum kelar gitu ya. Nah, itulah yang terjadi, makanya saat ini kita perlu menyiapkan sedini mungkin ya. Bulan Juni Juli ini adalah saat yang tepat, dan apalagi Juni ini ada kabar yang bagus, yaitu ada diskon 10% bagi premi yang sekitar minimum 20 jutaan. Nah, bayarnya 9 tahun dengan 6 tahun bisa kita lebih pendek lagi bayarnya, dan preminya lebih murah yang didapat sama persis. Jadi selain 300 juta ada perlindungan 150 juta. Setidaknya 450 juta yang Sekus akan siapkan untuk warga kita. Tapi yang ini kan belum tentu, kita kan nggak mengharap masalah yang terjadi di death claim.
Nah, kemudian juga sama ketika yang 6 tahun dibandingkan dengan yang 9 tahun. Lebih murah lagi, selisihnya bisa 30 juta ya. Satu, satu tahun premi itu diskon ya, jadi cuma bayar 3 kali selesai. Nah, kalau saya suka dengan nabung yang 3 kali, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, ya udah 6 tahun. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa bikin yang 9 tahun. Jadi tergantung kita kantong kita, yang penting kita punya dulu. Yang pasti kabar beritanya hanya di bulan Juni ini, karena dalam rangka ulang tahun Sekus kita ada diskon 20 juta. 10% untuk per 20 juta. Ini contoh polis ya, yang beneran nasabah yang ngambil sampai 500 juta tuh beneran ada. Kemudian kapan waktu yang tepat adalah ya saat ini sedini mungkin ya Bapak Ibu. Pastikan warisan yang terbaik bukan sekedar barang, sekedar harta benda, tanah, deposito, tapi yang terbaik adalah bagaimana menyiapkan yang terbaik sampai anak itu bisa menyelesaikan kuliah tanpa merepotkan pasangan kita, dan yang pasti yang luar biasa adalah bebas pajak. Setiap kali dana kita masukin di deposito kena pajak, kita masukin di koperasi kena pajak, masukin di saham aja menang atau kalah pun juga kena pajak. Jadi saya sebagai seorang praktisi di perpajakan, saya sangat memahami apa yang disebut dengan bebas pajak, dan saya paling suka dengan produk-produk yang dimiliki oleh program-program dari Sekus ini yang bebas pajaknya. Yang pasti ini company profile kita juga sebagai program yang sangat luar biasa. Saya sendiri di industri ini 26 tahun tanpa pindah-pindah company lain, dan kita sudah masukin di rekor muri juga, dan berbagai macam yang sertifikat kita miliki, berbagai macam bukti klaim, bahkan kita pernah bayarkan sampai dengan 18 miliar sekalipun. Dan yang pasti tabungan dengan pendidikan itu bedanya banyak ya. Yang pasti pertama bebas pajaknya, preminya bisa ditentukan oleh kita sendiri, dan bahkan resikonya itu pasti. Kalau yang ini hanya tabungan yang kita serahkan kepada anak kita. Jadi saya hanya mengatakan satu moto, big dream happens one small step at a time. Jadi seperti dikatakan oleh Alexander, itu mimpi besar Anda terjadi kalau langkah kecil Anda lakukan dari sekarang, menyiapkan backup plan untuk anak yang Anda cintai melalui Sekus Edu Plan. Kita ada promo 3 paket, mau yang cuman premi di antara 300 sampai 500 itu akan dapat free tes bakat secara cuma 3 halaman. Kemudian ada yang bagi yang menyiapkan premi antara 500 sampai dengan 20 juta, itu tes bakat yang lengkap, ditambah lagi ada diskon 20 juta ini 10%. Yang 20 juta aja diskonnya, yang lain nggak ada diskon. Jadi tes bakat yang middle itu apa? Belajarnya dapatnya ini semua sampai penjurusan. Yang lengkap apapun akan dapat ya. Ini semua dapat, berbagai macam motivasi, tipe belajar semua akan dapat, lengkap sekali. Dan kabar beritanya ini harganya diskon ya, harganya sebesar 300.000 itu free, 1,2 juga free, dengan cara mengambil produk kita hanya hari ini. Bapak Ibu bisa mengatakan yes, nanti akan saya tanyakan yang ingin tertarik, dan terima kasih. Selanjutkan saya serahkan kepada Esther. Silakan, Ter. Oke, thank you. Sebentar ya. Oke, saya izin share screen. Iya, apa udah terlihat semuanya? Sudah. Oke, sebentar ya. Oke, nah thank you buat waktunya semuanya. Salam kenal, saya dengan Esterina. Nah, saya akan bahas lebih lanjut. Untuk tadi kan udah persiapan dari segi dana pendidikan. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, saya akan membantu nih dari orang tua yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya, mengenai apa sih yang harus disiapkan gitu ya. Kalau misalnya anak-anak kan tadi kan ada persiapan dana pendidikan. Nah, selain itu apa aja sih yang bisa kita siapkan sebenarnya sebagai orang tua untuk anak kita? Nah, di sini saya bahasnya dalam topik yang unlock more, achieve more. Apa sih yang sebenarnya mau dibahas? Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu gitu ya. Eh,
dari semuanya nih yang di sini, pertama nih, siapa yang di sini dari skala 1 sampai 10 udah yakin atau udah tahu nih, udah kenal, oh anak saya itu kayak gini, ada potensi kayaknya suka gambar nih, atau misalnya potensi bakatnya apa dan segala macam. Mungkin bisa dinilai nih di dalam hati gitu ya, biar nggak saling, wah ini, wah belum kenal nih atau apa gitu ya. Tapi boleh jadi refleksi masing-masing kayak, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin sih udah kenal nih sama potensi anak-anaknya. Nah, pertanyaan kedua, di usia berapa Bapak Ibu tuh bisa ngomong kayak, oh, saya tahu anak saya suka gambar tuh pas dia udah mulai suka coret-coret. Oh, itu waktu umur 2 tahun. Atau waktu umur berapa gitu. Kira-kira Bapak Ibu bisa melihat potensi bakat anak kita. Atau mungkin bisa lihat karakternya. Ada yang bilang kayak, oh anak saya ini nggak suka kalau misalnya ketemu sama orang lain gampang nangis, atau misalnya anak saya justru senang banget kalau misalnya diajak keluar pergi jalan-jalan malah dia lebih happy gitu. Nah, di usia berapa nih kira-kira baru bisa kenal anak, oh anak tuh kayak gini dan segala macam gitu ya. Sudah. Nah, kalau udah dikumpulin semuanya, akhirnya mungkin ya yang tadi ya, kalau misalnya saya bilang, kalau misalnya tadi Bu Feni kan anaknya udah pada besar-besar, otomatis sama yang misalnya nih baru punya anak masih baby atau balita atau bahkan punya kenalan gitu ya. Kita di mana-mana berelasi itu pasti butuh yang namanya waktu untuk bisa kenal. Namanya juga mau kenalan gitu ya, nggak bisa langsung kayak pas ketemu langsung oh kamu gini 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 gitu kan. Nah biasanya kita butuh waktu, kita berelasi tuh dengan siapapun kita butuh waktu buat mengenal kayak orangnya seperti apa. Begitu juga ketika kita punya anak gitu. Kita butuh waktu untuk bisa mengenali anak kita. Jadi mungkin dari awal di bayi sampai akhirnya bertumbuh bersama kita, berproses gitu ya. Kita butuh waktu untuk sampai bisa mengenal termasuk salah satunya potensi, bakat ataupun karakternya anak kita. Oh, anak kita tuh kayak gini 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 itu akhirnya kita memang perlu waktu gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya perlu waktu, berarti saya yang punya anak masih kecil sama mereka yang punya anak udah dewasa beda dong. Tadi dari skala 1 sampai 10 mungkin yang ibu-ibu yang anaknya mungkin udah pada besar, wah udah yakin udah kenal anaknya udah gede gitu kan. Tapi kalau misalnya masih kecil jadi nggak yakin ya anak saya gimana ya dan segala macam. Nah, sedangkan nggak menutup kemungkinan dan fakta bahwa mengenal potensi bakat genetik anak itu sangat membantu buat kita. Ketika kita bisa dapat akses lebih awal untuk bisa kenal gitu ya, atau misalnya ketika kita bisa mengenal lebih jauh anak kita, lebih cepat, lebih baik, kita bisa bikin perencanaan yang lebih baik juga. Nah, perencanaan yang lebih baik ini saya kaitkan dalam seperti efektif sama efisien gitu. Efektif efisien tuh maksudnya kayak gimana sih? Efektif tuh sejauh mana rencana terbaik ini bisa terwujud gitu ya. Kayak misalnya contoh, oh anak saya ini suka gambar, oh anak saya suka nyanyi. Saya pengen supaya nanti dia bisa sukses di karirnya dia, entah apa nih karirnya. Misalnya tadi ambil contoh mau ambil karir yang gambar. Ya udah berarti bisa maksimal seberapa besar, seberapa efektif apa yang cara yang kita lakukan ini bisa mencapai ke tujuan itu. Nah, kalau misalnya efisien itu ngomongin seberapa besar sih sumber daya yang akan kita pakai. Sumber daya itu banyak memang, cuman saya kategorikan jadi 3. Simpelnya ada uang, ada tenaga, ada waktu. Nah, ini apa sebenarnya? Terus cara ngeceknya gimana kalau kayak gitu? Nah, lebih lanjutnya, sebelum ke sana gitu ya, saya mau tanya juga biasanya nih, kalau misalnya kita berhubungan sama yang namanya orang tua, parents atau segala macem gitu ya, bisa suka ada pertanyaan yang kayak gini nih banyak. Anak saya itu sekolahnya di mana ya? Yang bagus ya, karena kan sekarang sekolah dibilang ada beberapa sekolah kita tahu oh ternama nih. Tapi dari sekolah ternama itu kan nggak cuma satu, ada banyak pilihannya. Sekolah yang terbaik yang mana ya? Tempat les nih, tempat les juga aduh banyak ya. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris aja,
Wah, ada pilihannya beberapa. Kalau bahasa Mandarin ada pilihan beberapa. Perlu nggak ya anak saya tuh perlunya yang wajib itu ikut apa ya? Atau kalau misalnya dilihat, aduh kayaknya anak saya nih kurang nih di pelajaran tertentu, atau dia perlu ikut les itu dan segala macam. Nah, ini tuh adalah salah satu cuplikan yang pertanyaan yang akan muncul hanya dari segi pendidikan doang gitu. Jadi kayak mempersiapkan apa-apa dan apakah sampai sini? Enggak. Habis udah selesai ikut. Oke, pertanyaan pertama yang tadi saya bilang kan, oh anak saya kayaknya kurang nih di pelajaran ini, gimana ya caranya ya? Udah deh ikutin les. Tapi saya udah ikut les nih, saya udah tanya-tanya sama teman-teman di sekolah lain gitu. Maksudnya pada orang tua murid tuh pada nyaranin les di sini, les di situ. Tapi kok tetap nggak maksimal. Habis nggak maksimal, mulai bandingin lagi. Tapi anak A coba bisa loh, kalau anak saya kok belum ya? Kenapa ya? Apa tempat lesnya yang salah ya? Atau anak saya kayaknya yang bermasalah ya? Atau apa nih? Masalahnya tuh di mana gitu? Ini baru ngomongin cuman dari satu sisi gitu ya. Dan pertanyaan ini tuh akan terus unlimited jumlahnya. Jadi kan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bisa jadi juga kita ketemu ada anak yang nggak perlu les, lancar-lancar aja, aman-aman aja gitu ya. Tapi yakin nggak itu udah maksimal gitu dari potensi yang bisa kita kembangkan? Jangan sampai ternyata ketika kita beradu nih, kita beradu ketika pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kita mulai menganalisa, kita berproses, sebenarnya ada satu sumbernya yang akan terus berjalan, yaitu waktu. Nah, waktu ini itu adalah sumbernya yang nggak bisa dibeli. Kalau misalnya tadi, oke nih beli tenaga tambahan pakai bisa pakai uang. Contohnya apa nih? Kita beli tenaga, wah kita butuh tenaga tambahan untuk membantu mengajarkan anak kita. Nah, kita bayar les. Jadi ada beberapa tenaga yang kita bisa bayar dengan uang gitu ya. Atau misalnya bagaimana cari uang ya, caranya pakai tenaga gitu ya. Kita bekerja dan segala macam. Nah, tapi kalau misal waktu itu mau sebanyak apapun yang kita keluarkan baik uang ataupun tenaganya, itu nggak akan bisa balik. Sehingga ketika kita mengalami proses ini, salah satu pertanyaannya, kita coba ini, itu ke anak kita mengalami proses itu waktunya terus berjalan. Yang tadi saya bilang, efektif sama efisien. Efektif mungkin akhirnya kita bisa menemukan yang cocok buat anak kita tuh seperti apa. Tapi waktunya berjalan, efisien nggak? Kalau misalnya kita bisa tahu lebih cepat, kenapa enggak gitu ya? Berarti gimana caranya? So, apa yang harus dilakuin gitu? Apa yang bisa kita lakuin supaya kita bisa tahu lebih cepat? Gimana caranya supaya kita bisa kembangin potensi anak saya itu lebih awal, lebih baik? Sebelum nunggu kayak, aduh nunggu dia deh nanti kalau misalnya udah agak gedean baru lihat deh. Kalau misalnya sekarang terkenal biasanya kalau kita udah mau SMA atau udah SMA mau kuliah itu kan biasa suka kayak tes minat bakat gitu ya. Nah, dari tes minat bakat ini tuh, oh nantilah kalau misalnya udah mau kuliah baru nanti dilihat. Tapi kan itu nanti waktu yang udah kebuang sampai anak nunggu sampai tes minat bakat itu udah berjalan duluan. Ternyata selama ini dari tes minat bakatnya beda hasilnya. Harus kembangin lagi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa maksimalin lebih cepat? Nah, kita ada salah satu cara yaitu yang tadi disebut dengan fingerprint analysis test. Apa sih itu gitu ya? Ini adalah metode sebenarnya kita bisa bilang metode tes. Jadi kalau misalnya tes kan ada macam-macam. Nah, ini adalah metode tes dengan pendekatan biometrik berdasarkan klasifikasi pola sidik jari. Sidik jari memang betul nggak ada yang sama dari satu orang ke orang lain, tapi sebenarnya memiliki pola yang unik. Jadi kalau misalnya di sini dilihat ada beberapa contoh pola-polanya. Nah, ini namanya ada nama-namanya gitu, ada arch, ada ini dan segala macam. Ini adalah pengkategoriannya atau klasifikasi yang dibuat dalam fingerprint analysis test yang kita punya. Jadi ini memang nanti sudah pakai software dinilai gitu. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat juga sebenarnya perseguran itu ada yang pakai metode stempel gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memang pakai software langsung, jadi memang dikaitkan nanti langsung dicek, dilihat dari situ bisa dapat data-data potensinya apa aja. Kenapa sih pakai sidik jari tangan? Sidik jari kita pakai sidik jari tangan ya. Kenapa? Karena memang sidik jari itu udah terbentuk dari
bayi dalam kandungan dari semenjak usia 13 sampai 24 minggu dalam kandungan. Dan itu memang ketika diteliti ada pengaruhnya dengan hormon yang ada di otak, jadi kinerja otak. Sehingga akhirnya bisa ditarik beberapa hal dan beberapa hal yang berkaitan itu akhirnya dikembangkan nih. Oh, jadi dari sidik jari yang ini berkaitan sama apa, terus habis itu kalau misalnya bentuk dan di mana dan segala macam gitu ya. Nah, sidik jari ini itu kita sebut juga data biometri, sehingga kita bilang tadi pakai pendekatan biometrik, pendekatan biologis. Jadi kita pakai data biologis. Kenapa disarankan ini dan bisa menjadi solusi lebih cepat? Karena sidik jari nggak akan berubah lagi, Bapak Ibu. Kalau misalnya di kita kan sidik jari nomor satu. Sidik jari itu bisa dijadikan identitas yang menetap, gitu kan. Selain itu memang sidik jari sudah terbentuk dari awal, sehingga apa? Nggak perlu nunggu sampai anaknya udah besar baru bisa tes, baru bisa tahu. Dari sekecil mungkin, dari sedini mungkin tuh udah bisa tes, sehingga apa, kita bisa persiapan dengan lebih matang gitu ya. Nah, apa sih yang bisa didapatin dari tes sidik jari itu? Kita bisa tahu bakat dan potensi genetik anak sedini mungkin. Sedini mungkin seperti yang tadi saya bilang kan, nggak harus tunggu sampai dewasa. Tapi kok dari tadi yang dibahas genetik ya, apa sih bedanya sama kayak tes-tes psikologi yang di luar gitu ya? Karena kan memang dari background saya psikologi, saya tahu ada beberapa tes psikologi yang lainnya. Bedanya apa sih? Kalau kita ngomongin yang namanya di dunia psikologi, dari segi pertumbuhan itu ada sebenarnya yang berkait, yang akan mempengaruhi itu ada dua hal. Jadi ada yang namanya nature atau nurture. Kalau misalnya nature itu kita memang ngomongin genetik. Contoh simpelnya genetik adalah gender, perempuan atau laki-laki. Nah, ini adalah salah satu yang nature. Oke, jadi kalau misalnya lahir perempuan ya tumbuh sebagai seorang perempuan dan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya nurture itu adalah bagaimana nanti lingkungan berproses mendidiknya. Jadi bisa dari orang tua, dari pola asuh, dari bagaimana relasi nanti dengan teman-temannya sampai dia akhirnya menjadi dewasa gitu ya. Jadi ada dua hal ini. Nah, yang kita bahas tadi karena data biometrik yang kita pakai, sehingga kita selalu bilang bahwa ini bakat dan potensi genetik anak. Bisa berubah nggak? Bisa. Lah, berarti ngapain tes dong? Bisa berubahnya dalam artian apa dulu nih? Bisa berubah itu adalah, kita bilang ini adalah bekalnya atau genetiknya anak. Berubah itu karena apa sih? Berubah karena lifestyle, berubah karena pola hidup, berubah karena didikan. Jadi kalau misalnya nih one day kita lihat, oh anaknya ternyata punya bakat menggambar, tapi lingkungannya nggak ada yang menyediakan atau support dia untuk bisa gambar. Bisa berubah nggak? Bisa. Tapi seenggaknya kita tahu apa, kalau misalnya nih ternyata lebih mudah anaknya kayak, oh ternyata dia suka menggambar nih, berarti kita bisa arahin dia dan segala macam. Bisa nggak biar maksimal? Bisa juga. Inilah yang kita mau kejar justru. Jadi dengan kita tahu sedini mungkin, kita bisa kejar potensinya semaksimal mungkin. Seperti kayak misalnya kita ngupas bawang gitu ya, semakin banyak layernya. Nah, itulah yang tadi disebut dengan unlock more, achieve more. Ketika kita bisa tahu lebih banyak, kita bisa mencapai lebih banyak lagi. Tentunya dengan efisien, karena apa? Kita tahu banget nih, oh kalau misalnya anak saya kayak gini, gimana cara treatnya atau segala macam. Ini adalah salah satu beberapa, saya di sini juga lampirkan ada beberapa contoh yang bisa didapatkan dari tes bakat gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat ini adalah contoh gambar dari full report kita, di mana ini saya ambil beberapa halaman gitu. Untuk apa nih kalau misal yang ini? Nah, ini untuk cara simulasi hingga kurikulum sekolah. Cara tahunya gimana? Kurikulum itu kan sekarang banyak banget. Kalau misalnya dibilang ada Cambridge, ada IB, ada Montessori, juga ada kurikulum-kurikulum internasional adaptasi yang lain, belum juga kurikulum nasional. Nah, masing-masing kurikulum itu sebenarnya mereka punya apa namanya kayak ciri khasnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa, gampangnya selain kurikulum itu sekolah, kita kan tahu kayak, oh di sekolah ini tuh akademis banget, jadi dia harus analitis dan segala macam. Tapi ada sekolah-sekolah juga yang lebih mengutamakan eksplorasi untuk anak-anaknya, coba dan segala macam. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Cocok nggak sih sama sebenarnya dorongan anak saya? Karena ada ternyata beberapa anak-anak yang memang cocok untuk yang di dunia-dunia akademis banget gitu. Karena apa? Memang mereka suka berpikir dengan analitis dan segala macam. Tapi ada juga anak-anak yang sebenarnya akhirnya seolah-olah tampak nggak berprestasi hanya karena nggak tertarik dengan yang seperti itu. Mereka justru pengennya explore. Sehingga kadang sekolah yang terbaik, yang katanya, wah ini udah bagus segala macam, bisa jadi nggak
bukan jadi nggak terbaik sama anak kita karena apa? Nggak cocok sama anak kita, sama modelnya anak kita. Atau misalnya gaya belajar gitu ya. Kalau misalnya kita kan di guru-guru ada juga yang tipenya tuh mengajarnya masih eh, harus ada tatap muka banyak, catatannya banyak gitu ya. Ada juga yang modelnya tuh langsung explore tadi. Kalau explore itu kan memang dia coba langsung. Nah, ternyata misalnya anak kita itu model atau gaya belajarnya apa. Kalau misalnya anak kita gaya belajar misalnya tentang visual, sedangkan selama ini ternyata kita mendidiknya misalnya dengan auditori, diomongin, kok nggak nyambung-nyambung ya anak ini, saya udah ngomong sampai capek, tapi anak saya kok nggak nangkep-nangkep, ini anaknya nggak bisa apa gimana, ternyata bukan nggak bisa, tapi nggak cocok. Emang kalau misalnya dengan metode bahasa atau dengan metode auditori suara, memang kurang. Caranya gimana? Oh, ternyata anak saya ini lebih bagus visual. Jadi harus ada contoh yang dilihat langsung. Atau ada warnanya. Oh, ini yang bisa membantu dia belajar. Jadi dari sana akhirnya apa? Mengurangi juga pusingnya kayak orang tuh kayak, duh gimana ya caranya ngajarin anak saya kok nggak cocok. Nah, dari sini kita juga bisa tahu lebih awal. Oh, ternyata misalnya nih, kalau di sini kita lihat kan di contoh yang saya kasih ada visualnya nih yang tinggi. Berarti memang dia butuh untuk ada gambar, ada tulisan yang bisa dia lihat. Terus habis itu kan dia juga kinestetik. Oh, berarti dia harus coba sendiri gitu untuk bisa memahami pelajaran A, pelajaran B gitu. Selain itu, juga bisa mengetahui ada ini ada beberapa halaman lagi itu untuk mengetahui yang namanya karakter, potensi, atau misalnya daya tahan. Kenapa sih penting tahu kalau misalnya karakter itu kita bisa melihat kok anaknya agak-agak susah move on ya kalau misalnya udah suka sama satu hal maunya itu terus oh ternyata mungkin anaknya lebih suka yang suka steadiness atau suka kenyamanan atau misalnya anaknya ini sukanya mimpi nih di teman-temannya kan ada kadang kalau misalnya lihat ada anak-anak atau ada yang suka kumpul tuh mesti ada satu yang jadi leadernya oh karena memang ternyata dia dominan jadi dia punya leadership bagus gitu atau misalnya kayak sukanya ngomong sama orang ngobrol bisa kayak bisa bisa ngajakin orang gitu nah ini itu adalah salah satu karakter yang kita bisa lihat dan temukan gitu melalui sidik jari kalau potensi di sini kita memang ada bagi beberapa yang kita bisa lihat kayak tadi saya bilang kan oke nih ada pelajaran yang memang butuh banget logikanya tapi ternyata si anak dari segi logika dia nggak gitu potensi tapi kayak bukan yang maksimal gimana oh dia ternyata lebih ke arah pengamatan cocok nih sama tadi dia memang visual berarti harus cari sekolah yang memang pelajarannya juga bisa disampaikan secara visual ini untuk bisa mengembangkan anak kita nanti dari potensial skill ini juga bisa ada macam-macam jurusan dan segala macam gitu ya sedangkan daya tahan itu ngomongin bagaimana anak kita menghadapi stres jadi stres itu kan kadang-kadang ada yang misalnya anak misalnya kayak diomongin sedikit mungkin udah sedih atau murung gitu ya karena misalnya daya tahan mentalnya tinggi daya tahan mental itu kan bagaimana dia menghadapi stresor dari luar tekanan dari luar sedangkan kalau daya tahan otak kan dari dalam diri ada anak-anak yang juga nggak kenapa-napa kok tapi overthinking sendiri nah ini berarti daya tahan otaknya yang besar nih jadi anaknya lebih butuh apa? Lebih butuh diajak ngobrol. Kayak apa sih yang bikin dia cemas? Apa yang bikin dia mungkin merasa tertekan dan segala macam. Jadi ada banyak hal yang bisa didapatkan melalui tes fingerprint. Dari sini kita bisa tahu bahwa oke, selain tadi persiapan dana pendidikan, kita juga persiapan apa? Bisa persiapan perencanaan yang terbaik. Kita bisa mengenali anak kita dengan lebih awal, lebih cepat, dan kita juga bisa menyiapkan pendidikan yang terbaik. Jadi nggak cuma riset sekolah terbaik apa, tapi gimana atau apa yang cocok buat anak kita. Nah, izinkan kita buat bisa membantu. Kalau misalnya memang tertarik lebih lanjut, bisa juga untuk konsultasi dan tes bisa hubungi saya ataupun Bu Penny. Kalau misalnya memang mau tanya-tanya lebih detail lagi, ini laporannya kayak apa? Kita juga bisa kasih contoh laporannya ke Bapak sama Ibu sekalian. Kayak gitu. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Bu Penny. Thank you.
Ibu Feni, apakah ada di tempat? Mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan juga boleh langsung di kolom chat, atau misalnya ada yang mau buka suara juga boleh langsung ditanyakan ya. Oke, Bapak Ibu, tadi saya udah kasih link untuk mengisi Bapak Ibu yang berminat nggak berminat ngisi aja dulu. Saya pengen kenal Bapak Ibu yang ada hadir di sini untuk memastikan ya, setidaknya saya bisa kasih lanjutannya ya. Ada pertanyaan mungkin bisa langsung buka suara, silakan. Kan ini kita nggak banyak ya yang hadir, jadi bisa langsung. Ini ada link yang mungkin Bapak Ibu boleh klik untuk diisi, untuk menindaklanjutin sih. Ini ada Ibu Cinglan, kalau boleh tahu Ibu Cinglan, Ibu kalau Febe teman ya, Ibu Desi, Ibu Ningrum ini kalau boleh tahu usia anaknya berapa ya? Halo, halo, oke. Ada mau yang ditambahkan dari Esther? Silakan Ter. Aman, jadi kita baik lagi ya, kita kalau misalnya memang ada yang mau tanyakan atau ke depan misalnya mau diskusi nih soal tes ataupun dana pendidikan, boleh banget nih langsung menghubungi kita kalau misalnya memang sekarang masih bingung nih, masih mau dibicarain dulu atau misalnya masih mau dipikirkan, boleh juga. Atau misalnya, oh saya maunya rame-rame nih tesnya barengan, boleh juga. Jadi kita terima gitu ya. Paling dari saya itu aja. Thank you Ya, udah hadir sama partisipasinya buat sore ini nih semuanya. mengajak teman rame-rame supaya dapat diskon juga boleh. Kalau mau gratis ya mungkin barangkali sambil nabung, sambil mempersiapkannya, ya itu juga bagus juga. Kan mulai dari start cuma 500.000 maksain nabung, yang penting kan buat sayang anaknya ya. Tapi ya 500.000 hari ini, apapun yang terjadi dimulai dulu aja katanya Topet gitu ya. Mulai dulu aja gitu. Jadi semuanya kita bisa siapkan yang terbaik buat anak yang kita cintai. Kalau saya belajar dari kehidupan saya sendiri, saya bisa membesarkan 3 anak dengan sungguh-sungguh ketika semua dana sudah saya siapkan sehingga saya nggak pernah pusing. Mau masuk sekolah anak saya, kuliah sampai segala macam sudah tersedia. Karena itu tadi saya sudah lakukan financial planning dengan baik. Itu aja sih, karena saya tidak mau meninggalkan hutang budi kepada siapapun buat anak-anak saya nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Terima kasih buat semua partisipasinya. Kita sampai jumpa di chatting masing-masing kalau Bapak Ibu diundang
oleh agennya siapa, nanti silakan agennya boleh follow up ya. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. Thank you semuanya. Hai, Febe. Hai, si cantik. Hai. Lihatnya gitu amat sih. Lucu banget.